warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cecep Hilman MPD selaku dosen mata kuliah tafsir 2, dan yang cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan sedikit membahas tentang jurnal kami dengan judul Pendidikan Anak dalam Perspektif Al-Quran. Di sini saya akan membacakan sedikit pendahuluan. Pendidikan anak adalah elemen yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita yang disebut para ulama sebagai hewan yang berpikir. Dan pendidikan adalah suatu kebutuhan manusia untuk menentukan masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai seorang muslim, kita harus mengerti dan menerapkan kehidupan sehari-hari yang baik. Karena kita orang muslim, ada syariat Islam yang tidak boleh kita lalaikan. Dalam kehidupan ini, kita melihat banyak sekali yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka dari itu, Al-Quran dan hadis perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman budi pekerti, pembiasaan anak berpuji harus diterapkan oleh seluruh elemen pendidik. Dan ada pun beberapa poin yang dicontohkan oleh Nabi dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pembelajaran tauhid, pembelajaran sholat, adab dalam bermasyarakat, adab dalam berkeluarga, kepribadian, kesehatan, dan akhlak. Adapun rumusan masalah dari jurnal kami, yang pertama yaitu bagaimana hakikat pendidikan anak dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana prinsip dasar anak dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran, Quran Surat Luqman dan Al-Isra. Adapun pembahasan hari ini yang akan disampaikan oleh teman saya Abiu dan Ferdi Nurfauji. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya Abiu dan Ferdi Nurfauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nurfauji, saya dari semester 6A. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran. Tetapi mohon maaf sebelumnya jika ada penyampaian materi yang tidak dipahami oleh teman-teman, mohon kasih bantuan dengan cara saran, boleh komen di bawah sehingga saya dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Hakikat pendidikan anak dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini kebenarannya dan berfungsi sebagai petunjuk bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu petunjuk Al-Quran yang sangat penting adalah dalam bidang pendidikan yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Karena Al-Quran itu sendiri merupakan sumber nilai. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan yaitu sesuai dengan ajaran Islam adalah suatu proses bimbingan dari pendidik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti contoh yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam mendidik generasi terbaik. Jadi, pendidikan dalam Al-Quran adalah upaya terus-menerus yang dilakukan secara sadar oleh pendidik dalam mendidik anak berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cerdas dan taat dalam beribadah. Berdasarkan makna pendidikan serta pembacaan mendalam menyangkut anak, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakikat pendidikan anak dalam Al-Quran adalah suatu proses bimbingan dari pendidik, bisa dari orang tua ataupun guru, terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik, ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik.
Pesan dalam Al-Quran bahwa menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yakni salah satu sifat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua, karena itu sejajar dengan bertauhid kepadanya. Kemudian orang tua dan anak hendaknya membuat hubungan kasih sayang yang diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami bahwasannya Jahimah pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang dan aku datang kepadamu untuk meminta saran." Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai ibu?" "Ya, masih," jawabannya. Maka beliau berkata, "Kalau begitu temanilah ia karena surga itu terletak di kedua kakinya." Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Abi Yunus Mali. Saya akan membahas tentang pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran. Tapi di sini saya akan mengangkat 2 surat saja. Yang pertama yaitu surat Luqman ayat 13 sampai 19. Di situ banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dalam proses bagaimana Luqman mendidik anaknya untuk senantiasa selalu taat kepada Allah. Konsep inilah yang harus ditanamkan kepada anak. Bagaimana kita mendidik anak sebagaimana mereka senantiasa selalu takut kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah menjelaskan bahwasannya yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman itu adalah jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Yang kedua, dalam ayat 14-nya kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga orang tua kita dalam segala kondisi. Bagaimana orang tua kita dalam keadaan lemah, bagaimana orang tua kita dalam keadaan tidak baik, dan juga dalam berbagai keadaan apapun. Yang ayat 15 sampai ayat 19, di situ banyak sekali ditanamkan yang intinya bahwa kita itu harus senantiasa menyungguhkan kepada orang tua kita itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Karena apa? Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi suhtul walidain. Bahwasannya mereka itu adalah penentu kita masuk kepada surganya Allah. Ketika orang tua kita ridho, maka kita akan masuk ke jannahnya Allah. Apabila tidak ridho, maka kita tidak akan masuk ke jannahnya Allah. Selanjutnya pembahasan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya dalam 2 ayat ini ada 4 poin yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bahwasannya jangan sekali-kali kita jangan durhaka kepada orang tua. Orang tua itu adalah mutiara di dunia yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Yang kedua yaitu tentang bagaimana orang tua itu senantiasa selalu sayang kepada anaknya bagaimanapun kondisi kita, maka kita selaku anaknya harus senantiasa sayang kepada mereka bagaimana mereka sayang kepada kita. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang tua dan selalu menunjukkan yang terbaik. Yang keempat yaitu bagaimana kita harus memiliki adab kepada orang tua dari segi jalan depannya, berbicara di depannya, merawat mereka, lalu memberikan yang terbaik. Dan itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Luqman ayat 13 sampai ayat 19 menerangkan tentang bagaimana kita harus sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua, dan orang tua pun harus bagaimana orang tua memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Selanjutnya di surat Al-Isra bagaimana kita harus memberikan timbal perbuatan baik mereka kepada kita selama kita hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar pendidik anak dalam Al-Quran adalah suatu proses bimbingan dari pendidik, orang tua atau guru, secara terus-menerus terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik anak ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Yang kedua, ada 10 prinsip dasar pendidik anak yang perlu dipahami oleh para pendidik dalam mendidik berdasarkan perspektif Al-Quran, yaitu terimalah anak apa adanya, anak adalah amanah, didiklah anak sesuai dengan kesanggupan. Tujuan utama mendidik anak adalah agar terbebas dari neraka. Orang tua hanya dituntut untuk berusaha, sedangkan yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah teladan yang baik di hadapan anak, selalu memberi nasihat, didiklah jiwanya selain jasmaninya. Didiklah sesuai dengan fitrahnya dan teruslah mendidiknya tanpa jemu sampai dengan ajal menjemput. Allah lah yang menciptakan petunjuk yang sangat jelas dalam Al-Quran tentang cara mendidik manusia. Jika setiap pendidik menjadi Al-Quran sebagai pedomannya dalam mendidik anak, maka akan lahirlah generasi-generasi terbaik yang cerdas, berakhlak mulia, yang memiliki kepastian sosial yang baik, yang dilandasi pengabdian yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.